Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai arus bolak-balik. Namun sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mutarudin dari Pendidikan Fisika Untirta tahun 2019. Sebelum melanjutkan ke video pembelajaran, mari kita sama-sama memanjatkan doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Membaca doa dimulai. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai arus bolak-balik. Nah, apa sih sebenarnya arus bolak-balik itu? Kemudian apa bedanya dengan arus searah yang telah kita pelajari di pelajaran sebelumnya? Apakah juga ada perbedaan di antara keduanya? Kemudian apa manfaat daripada arus bolak-balik itu? Nah, kita tentunya akan membahas 3 hal tersebut pada video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai arus listrik bolak-balik. Tapi sebelum ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran pada pagi ini, siswa dapat memahami tentang rangkaian arus bolak-balik. Selain itu, tujuan dibuatkannya video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas fisika sekolah dengan dosen pengampu Ibu Yuvita Oktarisa PhD. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa aliran listrik yang biasa kita gunakan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu aliran listrik arus bolak-balik atau alternating current atau AC, dan juga aliran listrik searah atau direct current disingkat dengan DC. Akan tetapi terkadang kita masih bingung membedakan dan mempertanyakan mengapa PLN memproduksi listrik AC sedangkan peralatan elektronik menggunakan listrik DC, sehingga memerlukan suatu konverter atau umum disebut dengan adapter untuk mengubah arus listrik AC menjadi DC agar peralatan elektronik tersebut dapat digunakan. Pada video kali ini kita akan sama-sama mengulas tentang perbedaan arus AC dan juga arus DC. Di awal penggunaan listrik, arus searah atau arus DC mendominasi penggunaan listrik di Amerika Serikat. Pada tahun 1879, arus DC ini mulai diperkenalkan oleh Thomas Alva Edison setelah ia berhasil menemukan filamen untuk lampu bohlam. Arus DC merupakan arus listrik yang mengalir secara konstan dan tetap, di mana setiap terminal memiliki polaritas yang sama. Arus DC mengalir dari satu titik dengan energi potensial yang tinggi menuju ke titik lainnya yang memiliki energi potensial yang lebih rendah. Beberapa kelebihan arus listrik DC seperti arus listrik ini disebut dengan arus listrik yang fleksibel karena dapat menyalakan alat listrik dengan tegangan yang rendah ataupun arus listrik yang tegangannya tinggi. Yang kedua, arus listrik DC ini dapat tersimpan pada baterai ataupun aki. Dan yang ketiga, karena penggunaan tegangan yang lebih rendah, arus listrik DC relatif lebih aman. Namun demikian, juga memiliki beberapa kelemahan seperti ketika diterapkan pada sistem tegangan tinggi akan terjadi rugi-rugi daya yang sangat besar ketika jarak antara sumber energi atau generator berada jauh dari sumber beban. Di samping itu, arus listrik DC tidak mudah diubah tegangannya, sehingga setiap tegangan harus dihasilkan oleh satu generator listrik tersendiri. Bagaimana dengan arus DC ke AC? Sejarah dominasi listrik arus bolak-balik atau AC terhadap DC dimulai ketika Nikola Tesla memperkenalkan penemuannya pada tahun 1893 pada Expo Fair di Chicago, serta kemenangannya pada tender yang diadakan oleh perusahaan Niagara Falls Power Company guna memproduksi listrik dari jeram Niagara untuk memenuhi listrik di kota Buffalo. Tidak hanya itu, Tesla menyatakan bahwa jeram Niagara juga dapat mencapai titik di seluruh wilayah timur Amerika Serikat. Arus listrik AC ini menjawab kelemahan dari arus listrik DC. Mengapa bisa demikian? Arus listrik bolak-balik atau disebut juga arus AC merupakan arus listrik yang arah dan besarnya berubah-ubah terhadap waktu. Hal itu bisa dilihat dari perubahan gelombang yang berbentuk sinusoidal.
Kecepatan bolak-balik arus saat ini tergantung pada frekuensinya. Jika kita menerapkan frekuensi listrik AC sebesar 50 Hz, berarti dalam 1 detik terdapat 50 gelombang atau setiap satu gelombang memiliki kecepatan sebesar 0,02 detik. Jika diterapkan pada tegangan sebesar 200 volt, maka nilai tegangan pada satu periode akan berubah mengikuti gelombang sinusoida tersebut. Dan artinya pada satu waktu tegangan akan bernilai positif, 0 dan juga negatif. Berbeda dengan arus DC yang mana tegangannya tidak dapat diubah, pada arus AC tegangannya dapat dirubah dengan cara memanfaatkan transformator. Dengan menggunakan tegangan, maka arus listrik yang dihantarkan dapat dinaikkan atau diturunkan dengan mudah. Hal ini tentunya sangat membantu ketika kita perlu mentransmisikan energi dengan jarak yang cukup jauh dengan hanya menaikkan tegangan. Maka arus listrik yang ditransmisikan dapat diturunkan. Rugi-rugi daya pada saluran transmisi dapat dikurangi serta menghemat biaya karena luas penampang pada kabel konduktor dapat diperkecil. Namun di lain sisi, memiliki kelemahan seperti tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama serta tegangan kerja yang berbahaya jika tersentuh langsung. Jadi mana sebenarnya yang lebih baik antara arus AC dan juga arus DC? Arus AC maupun DC memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Arus DC lebih sesuai untuk tegangan rendah. Penerapannya pada peralatan elektronik seperti televisi, komputer, atau peralatan-peralatan elektronik lainnya. Kemudian arus AC sesuai untuk penggunaannya pada sistem tenaga listrik karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih ekonomis. Nah, tadi kita sudah mendengarkan mengenai beberapa penjelasan mengenai arus. Sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa arus itu terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada arus searah atau DC dan juga arus bolak-balik atau AC. Adapun contoh sumber arus dari DC itu contohnya kayak baterai, aki, elemen volta, dan lain-lain. Dan contoh sumber arus dari AC yaitu generator atau listrik PLN. Adapun untuk mengukur arus, untuk arus searah atau direct current itu menggunakan amperemeter atau voltmeter. Ampermeter untuk mengukur arus, voltmeter untuk mengukur tegangan. Dan untuk mengukur arus AC atau alternating current biasanya menggunakan osiloskop. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya arus dan tegangan AC ini nilainya selalu berubah-ubah atau tidak tetap gitu. Makanya bisa digambarkan menggunakan grafik sinusoidal seperti di bawah ini. Dari grafik tersebut kita bisa mengambil persamaan. Tegangan AC itu V sama dengan V max sin omega T. Dan untuk persamaan arus AC yaitu I sama dengan I max sin omega T. Ternyata angka yang terbaca oleh ampermeter atau voltmeter itu disebut dengan nilai efektif. Nilai efektif adalah kuat arus dan tegangan yang terbaca oleh voltmeter dan juga ampermeter. Nah, untuk rumus kuat arus efektif itu IF sama dengan I max dibagi akar 2. Sedangkan untuk V efektif itu berarti V efektif sama dengan V max dibagi akar 2. Nah, di sini ada contoh soal di mana katanya sebuah hambatan 7 ohm dengan sumber tegangan AC sebesar 21 sin omega T. Tentukan A kuat arus maksimum yang melalui hambatan dan B kuat arus efektif yang melalui hambatan. Dari soal tersebut kita bisa tahu bahwa diketahui V-nya itu 21 sin omega T. Kemudian untuk hambatannya itu 7 ohm. Untuk soal nomor A itu ditanya V max. Kita sudah tahu bahwa V sama dengan V max sin omega T. Berarti V max-nya itu bernilai 21 volt. Kemudian yang nomor B. Untuk mencari IF kita membutuhkan I maksimum. Maka hal yang pertama kita lakukan adalah mencari I maksimum dulu. I maksimum itu bisa kita tahu atau peroleh dengan cara memasukkan V dibagi R. V max dibagi R. V max-nya itu tadi 21 dan R-nya adalah 7. Kemudian 21 dibagi 7 sama dengan 3 ampere. Nah, untuk I maksimumnya itu 3 ampere.
Dan untuk I efektif adalah I maksimum dibagi akar 2. Maka 3 dibagi akar 2 sama dengan 3 per akar 2. Kita kali sekawan yang akar 2-nya. Maka hasilnya 3 per 2 akar 2. Nah, untuk selanjutnya adalah rangkaian RLC. Apa sih RLC itu? RLC merupakan bagian daripada rangkaian arus arah, di mana R adalah resistor, L merupakan induktor, dan C adalah kapasitor. Nah, di sini ada rangkaian resistor R murni atau resistif dengan mempunyai rangkaian yang di sana ada resistor kemudian dihubungkan dengan V. V ini memiliki arus bolak-balik gitu. Di dalam rangkaian ini berlaku hukum Ohm. Hukum Ohm itu kita ingat bahwa V sama dengan I dikali R. Untuk selanjutnya ada rangkaian induktor murni atau biasa disebut dengan induktif. Nah, rangkaian induktor murni ini hambatannya disebut dengan reaktansi induktor dengan dilambangkan XL, di mana XL sendiri sama dengan 2VF dikali L. Karena 2VF itu merupakan omega, maka XL sama dengan omega dikali L. Dan hukum Ohm-nya pun berarti berubah. Yang tadinya V sama dengan I dikali R, R-nya itu atau hambatannya itu kita ganti dengan XL atau diganti dengan omega L, maka VL sama dengan I dikali omega L, atau sama aja kayak VL sama dengan I dikali XL gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah rangkaian kapasitor murni atau rangkaian kapasitif, di mana rangkaian kapasitif ini hambatannya biasa disebut dengan reaktansi kapasitor. Reaktansi kapasitor ini memiliki nilai Xc sama dengan 1 per omega C. Maka untuk hukum Ohm-nya sama dengan V sama dengan I dikali Xc. Nah, di sini kita lihat ada suatu rangkaian RLC, di mana rangkaian RLC sendiri merupakan suatu rangkaian yang tersusun atas resistor, induktor, kemudian kapasitor yang selanjutnya dihubungkan dengan V dengan arus bolak-balik gitu. Nah, untuk mencari hambatannya, jika kita sebelumnya sudah belajar mengenai total hambatan, jika di rangkaian seri hambatan 1 R1 ditambah R2 ditambah R3, pada arus bolak-balik ini berbeda tentunya, di mana untuk mencari total hambatannya itu kita sebut dengan impedansi atau disimbolkan dengan huruf Z. Nah, untuk mencari hambatan atau impedansi pada rangkaian RLC ini, kita menggunakan hukum Pythagoras, di mana Z sama dengan R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat, di mana R sendiri merupakan hambatan resistor atau hambatan murni dari resistor itu sendiri, dan XL merupakan reaktansi dari induktif, dan XC merupakan reaktansi kapasitif. Nah, di dalam rangkaian sendiri kan tentunya ada yang namanya hambatan, kemudian ada arus. Nah, untuk arus sendiri pada rangkaian RLC ini tentunya kita sama menggunakan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali total hambatannya, di mana pada RLC ini total hambatannya adalah Z gitu atau impedansi. Maka V sama dengan I dikali Z kan. Dan untuk mencari arus listrik maka bisa melalui persamaan I sama dengan V per Z gitu. Dimana I merupakan kuat arus itu sendiri, V merupakan tegangan dari rangkaian itu sendiri, dan Z merupakan impedansi atau jumlah hambatan. Nah, yang selanjutnya ada faktor daya, di mana untuk mencari faktor daya kita bisa menggunakan rumus cos theta sama dengan R per Z. Dan yang selanjutnya ada daya rangkaian. Nah, untuk di daya rangkaian
pada hukum arus bolak-balik ini ada dua daya. Yang pertama ada daya semu, dan yang selanjutnya ada daya aktif atau rata-rata atau dispansi, dimana untuk rumus daya aktif itu P sama dengan I kuadrat dikali R. Kok R? Karena daya ini hanya berlaku untuk resistor saja. Jadi di induktif atau induktor dan juga di kapasitor itu dayanya sama dengan 0 gitu. Nah, jika ditanya adalah daya aktif, maka kita bisa menggunakan rumus I kuadrat sama dikali R gitu. Dan jika ditanya gaya atau daya semu, maka kita bisa menggunakan rumus I kuadrat dikali Z atau impedansi. Nah, yang selanjutnya, jika diperoleh XL lebih daripada XC, maka rangkaian tersebut bersifat induktif atau tegangan akan mendahului I. Tegangan akan mendahului I di rangkaian tersebut. Jika XC-nya lebih besar daripada XL, maka bersifat kapasitif. Artinya arusnya itu akan mendahului V. Nah, dan jika XL sama dengan XC, maka akan bersifat resonansi. Nah, gitu. Resonansi ini terjadi ketika XL sama dengan XC. Untuk frekuensinya juga berbeda untuk resonansi ini. Bisa dicari dengan persamaan XL sama dengan XC, di mana XL sendiri persamaannya 1 omega dikali L, sedangkan XC sama dengan 1 per omega dikali L, sehingga nanti didapat I atau 1 per 2V dikali 1 per akar L dikali C. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.